Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW adalah puncak dari semua kisah kenabian yang pernah ada, karena beliau adalah penghulu para nabi dan ialah manusia yang paling mulia di dunia ini. Karenanya, kisah detik-detik Nabi Muhammad wafat menjadi kisah paling penting disimak oleh semua umat muslim, bahkan seluruh manusia di dunia ini. Perlu diketahui, kisah ini kami kutip sepenuhnya dari kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Ishaq yang disyarah oleh Ibnu Hisham, atau yang lebih kita kenal dengan istilah Sirah Ibnu Ishaq atau Sirah Ibnu Hisham. Baik, tapi sebelum itu kami ingatkan, tonton video ini sampai selesai biar tidak salah paham. Az-Zuhri berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita kepadaku bahwa pada hari Senin, hari di mana Rasulullah SAW wafat, beliau keluar melihat kaum muslimin yang sedang menunaikan sholat subuh. Beliau mengangkat kain penutup kamarnya, lalu keluar berdiri di pintu Aisyah. Kaum muslimin hampir saja membatalkan sholat mereka tatkala melihat beliau, karena demikian riang gembiranya mereka. Mereka merenggangkan saf agar beliau dapat berjalan ke tempat imam. Namun beliau memberi isyarat kepada mereka agar tetap berada dalam sholat. Rasulullah tersenyum bahagia melihat sholat kaum muslimin, dan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpenampilan indah mempesona seindah subuh hari itu. Adapun Abu Bakar waktu itu, ia tahu bahwa kaum muslimin berbuat seperti itu demi Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah Abu Bakar melangkah mundur dari tempat imam, namun Rasulullah mendorongnya dari belakang sambil bersabda, "Tetaplah engkau menjadi imam sholat untuk kaum muslimin." Karena tubuhnya yang masih lemas, Rasulullah duduk di samping Abu Bakar dan bertakbir melaksanakan sholat. Seusai sholat, Rasulullah SAW berbicara kepada kaum muslimin dengan nada yang tinggi hingga suaranya keluar dari pintu masjid. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, neraka telah dinyalakan dan terus berkobar-kobar, dan beragam ujian telah datang bagaikan serpihan malam yang malam gelap gulita. Demi Allah, kalian tidak bisa meletakkan tugas kewajibanku. Sungguh aku tidak menghalalkan apapun kecuali yang dihalalkan Al-Quran, dan tidak mengharamkan apapun kecuali yang diharamkan Al-Quran." Seusai Rasulullah SAW bersabda seperti itu, Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, pada pagi ini engkau sungguh terlihat berada dalam nikmat Allah dan keutamaannya sebagaimana yang kami harapkan. Hari ini adalah hari binti Kharijah. Bolehkah aku datang menemuinya?" Rasulullah bersabda, "Ya." Abu Bakar pun pulang ke rumah istrinya di kebun Sun atau kebun Sunhi. Setelah itu Rasulullah SAW pulang, begitu juga dengan kaum muslimin lainnya yang kali ini sangat yakin bahwa beliau telah sembuh dari sakitnya. Waktu detik-detik wafatnya Rasulullah terus berjalan mundur. Kaum muslimin datang silih berganti menjenguk Rasulullah. Demikian halnya Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib, ia juga datang menjenguk Rasulullah. Karenanya pada hari Senin tersebut kaum muslimin menanti-nanti kabar Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib yang kala itu telah keluar dari kediaman Rasulullah. Mereka berkata, "Wahai Abu Hasan, bagaimana kondisi Rasulullah pada pagi ini?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Alhamdulillah, pagi ini beliau sehat bugar." Seketika itu juga Al-Abbas bin Abdul Muthalib memegang tangan Ali bin Abi Thalib, kemudian berkata, "Wahai Ali, setelah 3 hari engkau akan menjadi seorang budak." Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata lagi, "Aku bersumpah dengan nama Allah, sungguh aku melihat tanda dekatnya ajal di wajah Rasulullah sebagaimana pernah aku lihat pada wajah-wajah Bani Al-Muthalib. Mari kita masuk ke tempat Rasulullah. Jika perkara siapa penerus beliau berada di tangan kita, maka kita akan mengetahuinya. Namun
apabila perkara ini diberikan kepada orang selain kita, maksud mereka adalah keluarga Rasulullah, maka kita minta beliau berwasiat untuk kita kepada manusia. Ali bin Abi Thalib lantas berkata kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, "Demi Allah, aku tidak mau melakukannya. Demi Allah, jika perkara ini tidak diserahkan kepada kita, maka ia tidak akan diberikan kepada siapapun sepeninggal beliau." Baik, lanjut pada kondisi Rasulullah. Hari itu Rasulullah pulang dari masjid beliau, kemudian berbaring di atas pangkuan istrinya. Tiba-tiba masuklah Ali bin Abi Thalib dan seorang dari keluarga Abu Bakar dengan membawa siwak berwarna hijau. Rasulullah SAW melihat siwak yang ada di tangan sahabat tersebut, dan dari isyarat itu ia memahami bahwa beliau menginginkan siwak tersebut. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mau aku beri siwak ini?" Rasulullah menjawab, "Ya." Aku ambil siwak lalu mengunyahnya hingga lembek dan memberikannya kepada Rasulullah. Lalu beliau menggosok giginya dengan siwak tersebut, dan sejujurnya aku belum pernah melihat beliau menggosok giginya seperti itu sebelumnya. Kemudian beliau meletakkan siwak tersebut. Aku rasa tubuh Rasulullah terasa berat di pangkuanku. Aku lihat wajah beliau, ternyata pandangan beliau terbuka tajam. Beliau bersabda, "Bersama kekasih yang paling tinggi di surga." Ternyata saat itu beliau sedang diberi pilihan oleh malaikat antara memilih dunia atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hanya Rasulullah yang mampu melihat dan mendengar malaikat Allah saat itu. Dan Aisyah yang menyadarinya lantas berkata kepada Rasulullah, "Engkau diperintah untuk memilih, lalu engkau telah memilih, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran." Sesaat setelah itu, maka Rasulullah pun wafat tatkala matahari telah naik memasuki waktu duha pada hari itu. Beliau wafat di pangkuan Aisyah, di mana itu adalah hari ia mendapat giliran Nabi berada di sisinya. Adapun suasana di sekitar rumah Aisyah radhiyallahu anha, umat muslim yang mendengar wafatnya Rasulullah SAW langsung berlarian menghampiri dan berdiri di hadapan rumah duka sambil tak hentinya menangis meneteskan air mata. Tak kuat ditinggal kekasih tercinta umat muslim, Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Adapun Umar bin Khattab sendiri, sahabat kesayangan Nabi yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, mendengar berita duka itu, ia dengan tongkat kayunya langsung menerobos kerumunan umat muslim yang kala itu sedang ramai menangisi kepergian Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Rasulullah wafat, Umar bin Khattab berdiri kemudian berkata, "Beberapa orang munafik menyangka bahwa Rasulullah telah wafat. Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Ia hanya pergi menemui Tuhannya sebagaimana Nabi Musa yang pergi dari kaumnya selama 40 hari, kemudian kembali kepada mereka setelah dikabarkan bahwa beliau telah wafat. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali sebagaimana Nabi Musa. Kemudian beliau pasti memotong tangan dan kaki orang-orang yang berkata bahwa Rasulullah telah wafat." Tatkala kabar ini datang, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bergegas datang kemudian berhenti di pintu masjid. Sementara Umar bin Khattab masih berbicara di depan kerumunan kaum muslimin. Abu Bakar tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap fokus menuju rumah Aisyah tempat Rasulullah SAW wafat. Tatkala itu wajah Rasulullah ditutup dengan pakaian di sudut rumah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendekat kepada Rasulullah, menyingkap wajahnya, kemudian mendekatinya dan menciumnya. Abu Bakar berkata, "Kematian telah ditetapkan Allah kepadamu. Kini telah engkau rasakan, dan setelah itu engkau tidak akan lagi merasakan kematian selama-lamanya." Abu Bakar menutup kembali wajah Rasulullah lalu keluar. Sementara itu Umar bin Khattab masih berbicara pada manusia. Abu Bakar berkata, "Berhentilah berbicara wahai Umar."
Umar bin Khattab karena terpukul mendengar berita itu, ia menolak untuk berhenti. Namun, tatkala Abu Bakar melihat Umar bin Khattab tidak juga mau diam, ia menemui kerumunan manusia. Tatkala manusia mendengar suara Abu Bakar, mereka mendekat kepadanya dan meninggalkan Umar bin Khattab. Abu Bakar memuji Allah dan menyanjungnya, lalu berkata, "Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Namun, barang siapa menyembah Allah, maka ketahuilah Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Setelah itu, Abu Bakar membaca firman Allah Ta'ala, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran Surah Ali Imran ayat 144. Mendengar ayat tersebut dibacakan, demi Allah seakan-akan orang yang hadir tidak tahu kalau ayat di atas telah diturunkan, dan seakan-akan mereka baru mengetahui tatkala dibacakan Abu Bakar. Mereka mengambil ayat tersebut dari Abu Bakar dan mereka pun mengucapkan dengan mulutnya. Adapun Umar bin Khattab sendiri, tatkala Abu Bakar membaca ayat di atas, ia baru tersadar dari apa yang ia katakan, hingga ia pun jatuh berlutut ke tanah karena kedua kakinya tidak sanggup lagi menahan tubuhnya yang terpukul mendengar kenyataan paling pahit dalam hidupnya tersebut. Dan saat itulah Umar baru menyadari bahwa Rasulullah benar-benar telah tiada. Menangislah sahabat Jazirah Kisah semua setelah mendengar detik-detik wafatnya Nabi kita tercinta yang paling agung. Karena kelak hanya dialah manusia yang paling kita harapkan pertolongan syafaatnya. Biarkan tetesan air mata ini menjadi bukti kelak di padang mahsyar bahwa kita adalah para pecinta yang sangat merindukan bertemu dengannya. Dan sampai di sini kisah detik-detik Nabi Muhammad wafat telah berakhir. Kisah pergolakan politik setelah wafatnya Nabi tak kalah serunya disimak. Untuk itu, pastikan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa berburu amal jariah yang mungkin banyaknya pahalanya tak kita sadari karena telah men-share video ini. Untuk itu, sebelum pergi pastikan share video ini ke berbagai sosial media. Akhir kata, tak ada kisah yang paling valid selain kisah dari Al-Quran. Karenanya, jika kisahnya kami kutip dari Al-Quran, maka terima dan ambil hikmahnya. Tapi bila selainnya, maka jangan lupa bertabayun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.